Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good day everybody. I wish you are in healthy and in the best condition and situation so you can attend our material. I Liaudin Al Khoyat as the first presenter and my partner Ahmad Sofiul Anam as the second presenter. So in this time we will discuss about topic based work. Topic based work is a nature English teaching based on topics related to the daily experience of children. Jadi metode pendekatan topic based work merupakan suatu metode pengajaran bahasa Inggris yang disajikan atau secara alami berdasarkan topik-topik yang berkaitan dengan pengalaman sehari-hari yang dialami oleh anak-anak. Jadi pada hari itu kita sedang mengerjakan apa, di sekitar kita ada apa. Nah, hal-hal tersebutlah yang akan kita ajarkan kepada anak-anak dalam metode topic based work ini. Selama hal-hal tersebut bisa kita gunakan untuk mengajarkan bahasa Inggris. Why do topic based work? Padahal banyak metode-metode lain yang serupa dengan topic based work. Nah, metode ini recommended karena memiliki beberapa alasan. Antara lain, it is easier to relate the lessons to the experiences and interests of your pupils. Nah, metode ini lebih mudah untuk menghubungkan antara pelajaran dengan pengalaman dan minat siswa. Yang kedua, working on topics can help the learning process. Nah, metode ini juga akan membantu proses pembelajaran. Selanjutnya, topic based teaching allows you to rearrange your material to suit what is happening generally at the time of teaching. Nah, metode ini memungkinkan Anda sebagai pengajar untuk mengatur ulang materi-materi yang akan diajarkan sehingga sesuai dengan apa yang sedang terjadi secara umum saat proses kegiatan belajar mengajar berlangsung. Dan yang terakhir, since the emphasis in topic based work is on content, the work in the classroom naturally includes all the language skill as well as quiet and free activities. Karena penekanan dalam pekerjaan berbasis topik adalah konten, pekerjaan di kelas secara alami mencakup semua keterampilan bahasa serta kegiatan terpandu dan bebas. Nah, selain kelebihan-kelebihan yang kami sebutkan ini, ada juga beberapa kelebihan yang lain yang bisa kalian pelajari sendiri di buku pegangan EYL kita. How to set about it? Bagaimana langkah-langkah untuk menerapkan topic based work? Untuk mengetahui hal itu, maka langkah baiknya jika kalian menyimak video kami sampai akhir dengan baik. The first, choosing your topic, menentukan topik yang akan kita ajarkan. Usually, the teacher will decide which topic to work on. But if the pupils are interested in a particular subject and you think they can do it in English, then try to work into your timetable. Nah, guru yang baik kan tentunya akan menentukan topik-topik yang akan diajarkan terlebih dahulu. Gampangannya akan membuat RPP, rencana pembelajaran terlebih dahulu. Namun ketika dalam kelas kok ada suatu hal yang menarik minat siswa dan hal tersebut bisa kita gunakan sebagai objek pengajaran bahasa Inggris, maka objek tersebut atau hal tersebut kita masukkan ke dalam jadwal pembelajaran kita.
And then planning time, mengatur waktu. Ideally, you should decide at the long-term planning stage which topics you are going to work on and how long you plan to spend on each topic. Nah, jadi kita rencanakan terlebih dahulu topik yang akan kita ajarkan itu selama jangka waktu sampai kapan, dan satu topik durasinya itu berapa menit atau berapa jam, berapa hari kita akan mengajarkan satu topik tersebut. Bisa jadi satu topik ini akan kita ajarkan selama beberapa hari ke depan atau bisa selesai dalam satu kali pertemuan tersebut. If you have not done topic-based teaching before, then it is probably best to start off on a very small scale. Nah, ketika kamu belum pernah mengajar menggunakan metode topic-based teaching sebelumnya, mungkin cara yang terbaik adalah memulai dalam skala yang sangat kecil, uji coba dalam skala kecil terlebih dahulu. Apabila uji coba tersebut sukses, maka metode ini bisa kita terapkan untuk pembelajaran yang selanjutnya dan selanjutnya. Nah, guys, sampai di sini materi yang bisa saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman kita, Cak Sofi. Oke, Cak Sofi, time is yours. Collecting material. We always think we will remember our brilliant ideas, but we don't unless we make a note of them. Ya, yang selanjutnya adalah mengumpulkan material. Kita selalu berpikir bahwa kita akan mengingat banyak sekali ide brilian. Tapi seringnya kita tidak membuat catatan atas itu. Once you have finished with a topic, make sure that all materials used go back into the relevant files and books. Even the material which didn't work well. Ya, sekali kamu menyelesaikan suatu topik, pastikan bahwa semua materi yang kamu gunakan itu kembali kepada file yang relevan dan juga pada kotak pembendaraan, meskipun materi itu tidak bekerja dengan baik. Jadi seringnya ketika kita memiliki suatu ide dari beberapa topik yang mungkin, kita seharusnya itu memulai mencari materi yang dibutuhkan seperti tertulis atau teks atau gambar, objek, kartu, idea, video, atau apapun itu yang berhubungan dengan materi yang relevan yang memiliki hubungan dengan suatu topik. Dan ketika kamu menemukan sesuatu ide, pastikan catat itu. Dan jika kamu bisa mencatat itu dengan lengkap, pastikan ditulis dalam suatu kertas, kasih label, dan taruh itu dalam cardbox, kotak kartu, ataupun pada suatu binder yang kamu bisa mengingat topik itu. Bisa dilihat topik itu setiap kamu mungkin mendapatkan material baru. Function and situation. Once you have your topic and a collection of connected materials, work out the situation and function of the language you want to concentrate on. Jadi fungsi dan situasi. Ketika kamu sudah mendapatkan suatu topik dan banyak sekali materi yang telah dikoleksi, coba praktekkan praktekkan itu dengan fungsi dan situasi dengan bahasa yang kamu ingin konsentrasikan. Example, contohnya, if pet is your topic and you want to spend 2 weeks on it, you may want to take up playing with the pet, visiting a pet shop, favorite pet, and feeding pet. Jadi, misalkan kamu menemukan suatu ide, kamu ingin membahas yang namanya berhubungan pet atau hubungan peliharaan, dan kamu ingin menghabiskan 2 minggu, maka mungkin beberapa topik ini bisa digunakan. 1.
playing with the pet, bermain dengan hewan peliharaan. Kedua, visiting a pet shop, mengunjungi penjualan hewan peliharaan. Yang ketiga, favorite pet, hewan peliharaan paling favorit. Yang keempat, feeding your pet atau memberikan makan kepada hewan peliharaan. And useful function of the language might be, dan fungsi yang bermanfaat dari bahasa mungkin satu, describing, menjelaskan, future wishes, harapan di masa depan. Yang ketiga, expressing like or dislike, yang disukai atau tidak disukai dari pet tadi. Dan juga empat, asking for something, meminta terhadap sesuatu. Yang selanjutnya, method and activities, metode dan aktivitas. Make use of the full range of what is already familiar to the pupils, as well as activities which are in textbooks. Just as the simple activities have to be there alongside the more challenging ones. Ya, gunakan jangkauan yang luas atas apa yang terjadi kepada murid, pada aktivitas murid yang ada di textbook. Maksudnya adalah praktekan yang ada di textbook atau buku teks anak-anak itu coba dijangkau secara luas. Seperti aktivitas yang paling sederhana, misalkan dari contoh tadi, misalkan describing, ataupun describing bisa jadi maju ke depan sambil menceritakan, atau mungkin sambil seperti storytelling. Jadi ada like drama. Jadi ketika si salah satu menjelaskan, yang lain mungkin mempraktekkan dengan gaya binatang, misalkan contohnya, misalkan itu mengaum, misalkan kucing mengaum, mengeong. Dan semakin lama nanti akan semakin menantang. Assessment. Since topic-based work is complete in itself, it gives you and the pupils a good opportunity to assess what you have been doing. Do this assessment in the mother language. Jadi tugas singkat. Jadi ketika pembahasan itu sudah selesai, itu akan memberikan kepada murid dan guru suatu kesempatan yang baik untuk mencoba atau menguji apa yang telah dilakukan. Lalu kan pengujian ini dengan menggunakan bahasa ibu mereka. Jadi misalkan diajarkan secara bahasa Inggris yang diajar orang Indonesia, nah nanti asesmennya adalah menggunakan bahasa Indonesia ya, related. Nanti semakin lama kita menggunakan bahasa Inggris lagi. I think that's enough. Thank you for the attention, guys. Ada kata-kata singkat. Education is the most powerful weapon which you can use to change the world. Ya, dari ini sebenarnya. Kau tahu pasti artinya lah. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.